Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita ungkap pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini saya mengungkapkan surah An-Nisa ayat 133. Iyasa yuzhibkum ayuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita semua dan sebenarnya mengerikan juga. Kenapa Allah mengeluarkan ayat ini? Dilihat dari konteksnya, karena sudah sangat murkanya manusia di hadapan Allah. Sudah sampai pada puncak kejahilan, kebatilan, kezaliman. Sehingga Allah nyatakan bahwa kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Artinya sudah banyak manusia yang di puncak kemungkarannya, kezaliman dan kejahatannya terhadap sesama manusia dan Allah, maka Allah akhiri kehidupannya. Maka itu banyak lagi ayat-ayat lain yang dikatakan bahwa telah banyak umat yang diganti, dihancurkan, dibolak-balikkan bumi ini oleh Allah di tempat kehidupan manusia dan digantikan manusia yang baru. Kita kenal ada yang Allah katakan dengan kauman akhirin, yaitu Allah gantikan umat kaum yang baru karena puncak kemurkaan itu, puncak kezaliman dan kejahatan manusia. Ada juga kornan akhirin, digantikan dengan zaman yang baru. Itu juga karena disebabkan puncak kezaliman dan puncak kemungkaran manusia pada satu zaman, pada masa tertentu, Maka itu setiap para nabi dan rasul punya kaum, punya umat. Tugas para rasul adalah menyampaikan ilal balagh, pesan-pesan Allah, kalamullah, mulai dari Adam alaihissalam sampai Nabiullah Khatamul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah penyampai kalamullah pada manusia, kepada umatnya. Kalau para nabi kita tahu, mereka hanya menyampaikan pesan-pesan itu pada umatnya, sehingga mereka digelari dengan alaihissalam. Sedangkan Rasulullah, Muhammad Rasulullah, menyampaikan selain pada umatnya dan seluruh umat-umat yang terdahulu yang masih tersisa hingga hari ini, hingga pada semesta alam. Maka itu gelar yang diberikan pada Rasulullah adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Allah juga berikan predikat pada Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan saja manusia, bukan saja makhluk, tapi semesta alam dan kehidupan dunia ini, bumi dan langit beserta isinya, mendapatkan rahmat itu dari nurullah pada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu gelar, penghargaan, kemuliaan dan marwah yang diberikan kepada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka itu umat-umat terdahulu sebenarnya telah menjalani kehidupan puncak, yang mana dikatakan setiap umat ada pemimpinnya, ada nabi dan rasulnya, dan setiap rasul dan nabi ada umatnya. Dan itu telah berlalu pada masa-masa sebelumnya. Dan betapa banyak kaum-kaum yang dihancurkan, dimusnahkan karena tidak mau taat, patuh, tidak mau taat dan patuh, dan tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah, dan tidak mau meninggalkan segala larangannya. Maka puncak murka Allah, puncak kebencian Allah, maka dihancurkan mereka sehancur-hancurnya. Pada marnaha tatmira, dihancurkan mereka, dimusnahkan mereka, dibolak-balikkan bumi ini dengan segala cara, dengan banjirkah, dengan gempakah, dengan anginkah,
yang semuanya adalah merupakan senjata sekaligus prajuritnya Allah. Dengan cara Allah menghancurkan umat manusia dan juga peradabannya, budayanya, serta kehidupan kemanusiaannya dihancur luluhkan, diluluh lantakkan dengan cara Allah. Dan itu pun tidak membuat umat ini kapok, tidak membuat umat ini belajar dengan sejarah. Tetap saja perjalanan dialog antara zulumat dan nur, kemungkaran dan kebenaran itu selalu terjadi dalam sepanjang sejarah. Yang munafik tetap dalam kemunafikannya, terus berjalan dalam historis sejarah. Yang kafir tetap dengan kekafirannya, tetap berjalan dalam sejarah. Yang fasik, demikian juga, tetap dengan kefasikannya di dalam sejarah. Sampai hari ini, memang benar bahwasanya sejarah itu adalah perulangan. Yang berganti adalah manusianya, generasinya. Tetapi apa yang terjadi di dalam sejarah itu adalah sebuah dialog nur dan zulumat, kebenaran dan kezaliman, kemungkaran dan kebenaran. Ini yang terjadi, dialog, dinamika yang dijalani oleh manusia dari generasi ke generasi. Yang berbeda hanya masanya, periodisasinya, dan juga para nabi dan rasulnya yang telah menjalani kehidupan dengan berbagai amanah yang diberikan pada mereka. Tapi prinsipnya, apa yang dijalankan nabi dan rasul itu tidak ada beda satupun. La nufarriqu baina ahadim min rasulih. Tidak ada perbedaan antara rasul satu dengan rasul yang lain. Sejak Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW, semua sama menyampaikan kalam Allah. Semua sama menyampaikan kalam tentang keimanan dan takwaan pada Allah. Semua sama menyampaikan tentang kehidupan kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan, duka lara, sukacita, dunia, dan juga adanya hari gaib, hari akhir yang merupakan sebuah kebenaran dan kepastian yang pasti kita akan jalani. Itu saja semuanya. Dialog-dialog, pesan-pesan, komunikasi yang disampaikan para rasul terdahulu sampai yang terakhir, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Allah tantang kita, apalah tafakkarun, apa kamu tidak berpikir atas apa sejarah yang telah berjalan sebelumnya? Apa kamu tidak menyadari, apalah tazakkarun, apa yang sudah kami berikan nikmat yang banyak, telah kami tunjukkan kebenaran para nabi dan rasul, telah kami buktikan, kami hancurkan para kaum-kaum yang melanggar ketaatan Allah, kaum-kaum yang ingkar dengan pesan-pesan Allah melalui para nabi dan rasul. Telah kami hancurkan, telah kami luluh lantakkan. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Idris, sampailah pada masa-masa Nabi Yusuf alaihissalam, sampai juga kisah-kisah besar yang kita ikuti seperti pada masa Nabi Musa dengan Fir'aun dan sekutunya. Demikian juga Nabi Ibrahim yang dibakar, demikian juga Ismail alaihissalam, sampailah Rasulullah SAW yang memiliki kisah-kisah sejarah yang sangat luar biasa dan harus menjadi iktibar bagi kita, pelajaran berharga bahwasanya sudah banyak kaum-kaum yang terdahulu dihancurkan, dimusnahkan, diluluh lantakkan karena kemurkaan, kezaliman dan kejahatan yang mereka lakukan terhadap sesama dan kepada Allah SWT. Keingkaran sekecil apapun adalah kezaliman dan dosa di hadapan Allah SWT. Kebaikan sekecil apapun, kemaslahatan sebesar apapun, semuanya adalah merupakan sebuah kebaikan bagi dirinya dan juga bagi orang lain, dan akan menjadi keselamatan bagi dirinya di dunia dan akhirat. Saudaraku, sebelum Allah murka dengan puncak kebatilan, kejahatan, kezaliman kita, ayo kita sadari, ayo kita berpikir bahwa agama Allah ini adalah untuk kehidupan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk menjalankan kedamaian di bumi. Untuk itu, bangunlah kedamaian, damai di hati, damai sesama, damai di dunia dan akhirat. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.